Ya, selamat sore teman-teman. Jadi di sini saya akan ngajak teman-teman untuk bersama-sama kita melakukan detox and cleansing. Nah, ini metodenya kita nggak makan 10 hari, kayak begitu. Nah, kadang-kadang orang berpikir, wah, nggak makan 10 hari itu kayak mau mati gitu kan. Nggak sih, di sini nggak makan 10 hari, tapi kita ada penggantinya. Penggantinya itu kayak semacam cairan. Nah, saya ini dulu, saya share. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ada pengganti cairan. Ada penggantinya, jadi kita tetap ada kalori, ada semacam masuk seperti itu. Ini metodenya secara umum dinamakan master cleansing. Oke, master cleansing ada berbagai macam cara yang 1-2 orang berbeda. Nah, tapi saya menggunakan cara yang ini, yang saya pernah lakukan. Nah, master cleansing itu intinya kita pakai lemon sih. Secara umum, semuanya itu pakai lemon. Di semua metode master cleansing itu pakai lemon. Nah, tapi ini detilannya agak berbeda dengan yang lain. Nah, jadi dalam 1 hari itu, misalnya kita bangun, kita minum air dulu, dan kemudian minum air, kalau dilihat, dengan sekitar kurang lebih setengah sendok teh. SDT itu setengah sendok teh garam Himalaya. Kalau kemarin sih saya nggak pakai garam Himalaya, tapi saya pakai garam bagus lah, garam dari Saga seperti itu. Jadi teman-teman bisa pakai garam Himalaya atau garam yang dari Saga itu, karena saya pakai yang garam Saga fine-fine aja. Gitu. Saya lihat dulu yang lain. Nah, kemudian 1 jam setelah 1 jam atau 2 jam kemudian kita minum air yang chiasi. Nah, chiasi itu kita sudah siapkan 1 malam sebelumnya, terus ditaruh di kulkas. 1 sendok makan chiasi direndam di dalam 1 gelas air. Nah, seperti itu. Nah, jam 8 sudah, terus kemudian kurang lebih 1 jam kemudian, itu kita minum air larutan. Nah, air larutannya kita bikin bisa semalam sebelumnya. Air larutannya itu 2 liter. Jadi saya ada 2 botol besar. Isinya apa? Isinya itu adalah air jeruk lemon, jeruk nipis 300 ml, terus pakai cayenne pepper. Nah, cayenne pepper itu kayak bubuk cabai. Setengah sendok teh, tambah ginger powder 1 sendok teh, sama molasses. Nah, molasses ini adalah olahan gula. Nah, olahan gula, tapi molasses ini bukan yang buat ekoenzim, tapi molasses yang buat diminum, memang bisa buat diminum. Nah, untuk beli bahan-bahan ini bisa di klub sehat di Tokopedia, nanti saya kasih linknya. Seperti itu. Nah, ini dibikin semalam sebelumnya, terus kemudian 2 liter ini harus habis dalam 1 hari. Kayak begitu. Nah, 2 liter ini harus habis dalam 1 hari. Nah, fungsi detox ini itu kayak usus-usus semuanya atau segala macam itu akan terdetoks dan akan terkikis. Ada beberapa pengalaman. Jadi kalau orang biasa sih kalau minum ini, jadi kalau lapar minum ini aja, minum larutannya. Dan ini kita lakukan selama 10 hari. Tanpa makan, tanpa ngemil, tanpa buah, tanpa sayur. Pakai larutan itu aja. Begitu. Dan lemes nggak? Enggak, harusnya enggak. Aku nggak tahu ya. Harusnya enggak sih. Enggak, aku nggak tahu karena kan aku kan
energinya lebih besar karena sering meditasi. Harusnya enggak. Diare ada, kalau orang biasa biasanya ada diare karena di situ kita kayak tergerus pakai lemon seperti itu, sama itu ada cayenne pepper. Cayenne pepper itu bisa bikin agak mules seperti itu. Orang biasa bisa diare, tapi kalau saya waktu itu nggak ada sama sekali diarenya kayak begitu. Saya bukan orang biasa, nggak, saya gambaran aja ya seperti itu. Nah, ini yang saya lakukan selama 10 hari, dan selama 10 hari itu total kalau saya 5 kilo. Saya nimbang sebelumnya berapa? Sebelumnya itu 91. Terus pas selesai itu 86. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan atau ada ketakutan? Kalau garam iodium baiknya jangan sih ya. Pakai garam, saya sih karena saya instruksinya sih garam rock Himalaya. Nah, seperti itu. Pakai garam Himalaya aja atau garam yang dari Saga. Nah, itu. Jangan pakai garam iodium yang biasa. Kita cari yang benar-benar bagus karena ini kan kita benar-benar nggak makan selama 10 hari ya. Jadi dari larutan itu, jadi mendingan beli yang kualitas baik, yang terbaik aja. Gitu. Nah, kalau punya mah, begini, masing-masing dalam detox ini itu berbeda ya. Jadi setiap orang berbeda. Kayak saya nggak diare, yang lain diare seperti itu. Ada dua yang punya mah itu, ada yang fine-fine aja, ada yang akhirnya nggak bisa. Seperti itu. Lebih baik sih kalau kayak begini dicoba saja, lihat kecocokannya sama tubuh, cocok nggak? Di hari pertama ada indikasi atau enggak. Seperti itu. Dan jadi hari pertama misalnya yang sakit mah seperti itu, kalau udah lolos udah oke. Biasanya itu kalau saya agak ada pusing nggak? Ada, tapi kurang lebih hari keempat atau hari kelima baru agak pusing dikit kalau siang kayak gitu. Waktu itu saya salah persepsi. Saya pikir dari minum chiasinnya ke larutan yang ada molasses sama lemonnya itu jeda waktunya 5 jam. Jadi saya salah. Jadi saya waktu itu habis minum larutan yang chiasi, minum larutan itu saya jeda 5 jam. Jadi akhirnya kayak kelaparan banget. Nah, seperti itu. Tapi waktu itu agak kuat sih. Tapi kalau misalnya cuma jedanya di sini cuma 1 jam doang sih, nggak masalah sih. 1 jam, 2 jam harusnya. Kalau lagi lapar, minum larutan itu. Minum larutan itu. Airnya boleh nambah, air putih. Air putih nambah, tapi jangan air sirup, jangan teh manis apalagi. Gitu. Nah, ada pertanyaan lagi? Buka mic aja juga boleh. Atau lewat chat boleh. Oh ya, kalau ikut master cleansing ini bisa beraktivitas seperti biasa? Bisa. Bisa. Saya pun waktu itu main bulu tangkis kok, capek-capean. Kayak begitu. Tapi waktu itu saya main bulu tangkis, tapi karena main bulu tangkis saya agak cheat dikit pakai Pocari Sweat karena aku takut dehidrasi, kekurangan cairan, air putih aja kurang, jadi aku pakai Pocari Sweat sih waktu itu. Tapi kalau yang ngajarin aku, wah, aku nggak cerita sih. Dia nggak boleh sama sekali, nggak boleh cheat sama sekali kayak begitu. Tapi kan cheatnya kan aku bela diri sini Pocari Sweat kan, karena waktu itu main bulu tangkis. Kalau ada konsumsi obat dokter, baiknya terus dikonsumsikan sih. Obat dokternya obat dokter apa? Buat tekanan darah tinggi atau kolesterol atau asam urat? Kalau asam urat, kalau pengalaman saya waktu itu sebelum ikutan ini 8, terus pas setelah selesai jadi 5, jadi turunnya cukup drastis gitu. Untuk gula dan syaraf, lanjutkan saja sih obat dokternya. Minum obat dokternya berarti setelah minum larutannya. Seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman minum suplemen atau vitamin, menurut saya di stop aja.
suplemen sama vitamin stop ya, obat dokter teruskan aja. Kayak begitu. Apalagi kan obat buat syaraf kan, Rosi ya, teruskan. Buat gula bagus gak? Ini nanti gula bisa turun, kolesterol turun, asam urat turun dengan ikutan ini, dan perut kecuci. Efek sampingnya ada diare-diare, seperti itu. Pusing dikit, tapi pun kalau udah kebiasa, enggak sih. Jadi kalau lapar, minum aja larutannya. Bisa, enggak kayak orang puasa lemes-lemes gitu kok. Karena ini kan pakai molasses. Kalau molasses kan energi juga. Nah, fine-fine aja. Iya, silakan yang mau live. Nah, baiknya sih dicoba teman-teman, karena kelihatannya sih ekstrim ya, tapi pas dicoba fine-fine aja kok. Kayak gitu. Nah, setelah 10 hari, kemudian 3 hari kemudian makan yang alus-alus dulu aja, jus seperti itu. Karena kan usus kita udah bersih, udah dibersihkan selama 10 hari. Nah, kita makan jus, minum jus seperti itu 3 hari, buah. Ada efek kebuang air kecil nggak? Efek sih, kebuang air kecil lebih sering atau enggak? Lebih sering kalau minumnya lebih banyak juga. Kayak begitu. Dan setelah master cleansing ini, ya saya jadi lebih aware sama hidup sehat sih, seperti itu. Dan lebih sering minum jus-jusan. Nah, tadi ada pertanyaan di grup WA, apakah ketika sudah makan seperti biasa, balik ke seperti semula? Ya kalau makannya seperti biasa lagi, ada kemungkinan bisa nambah lagi. Jadi kalau misalnya setelah masa cleansing ini, misalnya turun 5, biasa kalau terus akhirnya makannya, baiknya sih dikurangin ya, jangan makan normal lagi. Makannya dikurangin, itu palingan kurang lebih naik 2 kilo sih. Gitu. Rasanya lebih baik, ini kan 300 ml kan lemonnya, jadi kayak minum lemon aja, air lemon, peresan lemon. Kan air lemonnya dicampurin air kan, jadi kayak asam lemon, pedas dikit, dikit kok, itu cabenya dikit. Tapi kalau mau banyakin juga nggak apa-apa, lebih banyakin lagi. Jadi saya sempat malah waktu 10 hari nyoba itu malah saya nggak BAB selama berapa hari ya? Selama 5 hari ada loh nggak BAB. Seperti itu. Dan jeruknya bisa diganti sama sari lemon nggak? Nggak. Pakai yang buah asli. Seperti itu. Jangan pakai sari lemon. Dan efek yang bagusnya itu di kulit muka tuh kerasa banget. Saya bilang kerasa banget. Lebih halus, terus lebih kenceng kayak begitu. Dan juga kalau saya ya, kayak pori-porinya kayak lebih kecil gitu. Dan enak lah di muka. Juga di bahu, kan kadang-kadang kita kayak pegel-pegel jerem gitu kan. Nah, selama melakukan 10 hari itu lebih nggak jerem-jerem ininya, bahunya, lehernya kayak begitu. Dan kalau sebagai healer ya energinya jadi besar. Waktu itu healing, cepet sembuhnya, laporannya kayak begitu. Nah, soal lambung seperti saya bilang, ada 2, ada yang kena sakit, ada yang enggak sih. Minum ini dia ada mah, tapi kalau jadi ada 2, yang satu berpengaruh, jadi kena lambungnya, dia sakit, terus stop. Ada yang walaupun dia mah, dia is okay sih lambungnya, dan akhirnya terusin, fine aja. Menurut saya sih coba dulu 1 hari. Nah, gitu. Nah, ini di detoxnya dengan master cleansing. Ini yang detoxnya dengan metode ini, saya cuma cari teman aja sih, jadi biar bareng-bareng. Saya akan mulainya setelah Xinjia, berarti tanggal 2 Februari. Kayak begitu.
Kalau teman-teman mau pakai energinya, jadi dalam hari kata ada paket sih, saya ada paket uh, terapi weight loss ini. Jadi fungsi terapi weight loss saya itu ini akan ya pasti jadi lebih berenergi seperti itu. Tapi pun kalau nggak pakai terapi energi ini, kan itu ada molasses. Itu pun juga sebetulnya udah cukup kayak seperti itu. Kemarin yang ngajarin saya dia udah berkali-kali tanpa saya terapi atau apa, dia fine-fine aja. Dia udah umur 50-an ya, kayak gitu, nggak ada masalah. Dia ada penyakit tekanan darah tinggi, ya minum ini ya lumayan tekanan darah tingginya bisa lebih normal lagi. Kayak begitu. Nah, fungsinya dengan pakai energi itu lebih ngikis lemak yang di perut lebih cepat. Sebenarnya pakai lemon aja juga udah oke gitu loh. Lemaknya juga agak larut ya ke BAB dengan diare, dengan kencing kayak gitu bisa. Tapi dengan terapi bisa akan lebih ramping lagi. Dan dengan terapi itu saya bisa, oh ini kan sebetulnya terutama setelah detox 10 hari ini, saya bisa bantu ngecilin lambungnya. Jadi setelah terapi ini makannya nggak bisa banyak. Jadi makan dikit aja udah kenyang. Dan terapi dengan energi ini bisa membantu motivasi kita biar kita lebih bisa melakukan ini. Fee terapinya sebetulnya paket sebulan sih, sebulan. Jadi seminggu 3 kali, Senin, Rabu, Jumat, setengah 11 malam. Senin, Rabu, Jumat, setengah 11 malam. Nah, untuk fee-nya ya nanti kontak saya aja atau apa. Sekali terapi sih sebetulnya, ini rame-rame, sekali terapi. Hari Senin sih free, jadi nanti hari Senin teman-teman ikut aja untuk coba. Setiap Senin saya free, seperti itu. Nah, Rabu Jumat berbayar. Nah, kalau mau ikut pakai terapi energinya boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nah, untuk mulai detox-nya, kalau teman-teman mau barengan saya, tanggal 2 Februari, karena ini kan dikit lagi Sincia kan, jadi tanggung. Jadi saya habis Sincia, baru kita penitensi dosa. Kayak begitu. Baru melakukan detox ini. Tapi teman-teman dengan detox ini aja juga is okay, nggak usah ikut pakai terapi weight loss-nya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan lagi. Ini sih dianjurkan jangan tiap bulan melakukan yang 10 hari ini. Dianjurkan sih ya rata-rata ya 3 bulan sekali nggak masalah sih. 3 bulan sekali. Gitu. Dan setelah ini, pokoknya 10 hari kita lakukan, terus 3 hari kemudian kita makan lebih sehat dulu. Makan yang sehat-sehat lah. Jadi yang mungkin di jus, buah, sayur, atau apa, di jus gitu bisa. Biar jangan kaget perutnya. Gitu. Nah, iya, terapinya itu adalah membantu psikologis biar kuat bisa nahan lapar seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dengan metode ini yang larutan ini nggak lapar-lapar kok kalau kita minumin terus seperti itu. Cuma dengan terapi lemaknya lebih cepat kekikis lagi kayak begitu. Oatmeal nggak boleh. Nggak boleh makan oatmeal. 10 hari makan yang sesuai yang saya share aja. Gitu. Itu aja minuman. Oatmeal juga nggak boleh. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada ketakutan apa gitu loh. Soalnya gini. Oh, sesudahnya oatmeal boleh. Sesudahnya oatmeal boleh. Oatmeal terus buah boleh. Boleh banget. Tapi pas 10 harinya ngemil pun enggak, sama sekali tidak. Teh manis juga enggak. Kalau mau pakai ada teh diet boleh, tapi nggak apa-apa. Waktu itu ini karena saya nggak BAB, kan diceritain nama yang ngasih tahu saya diare kan.
Terus saya nggak diare-diare, malah sempat 3-4 hari itu nggak BAB. Terus saya bukannya cheat sih ya, dalam arti kata saya pakai teh teh yang buat diet gitu, kayak teh hijau atau apa yang buat teh pelangsing kayak gitu ya. Saya minum biar apa? Biar saya BAB kayak begitu. Waktu itu akhirnya minum teh itu cuma sekali sih BAB, terus besok-besokannya nggak BAB lagi. Tapi walaupun nggak BAB, nggak kayak ada ketahan kayak gitu, nggak sih, nggak kayak dedel gitu di perut, nggak. Jadi yang di perut pun setelah 10 hari ya turun 5 kilo, lumayan banget. Dan ini adalah momentum saya jadi ya. Nah, 10 hari ini turun 5 kilo, 4-6 kilo itu benar-benaran tanpa olahraga bisa. Kayak begitu. Minimal 4 lah, nggak mungkin enggak. Kopi hitam setelah 10 harinya ya. Jangan dulu lah, kopi hitam kayaknya berat buat ginjal juga. Kayak gitu. Susu boleh. Kayak Yakult boleh, tapi kalau kopi hitam jangan. Jadi 10 hari detox minum larutan aja, terus kemudian 3 hari kemudian makan yang lembutin dulu, bubur, terus jus, buah, kayak begitu. Perut lepes apa sih? Kempes. Ya tapi tergantung ya, kalau misalnya emang gendut banget ya kempes dikit ada kayak gitu, nggak langsung gendut banget terus kempes, bener-bener kempes yang nggak gitu. Jadi lebih ke ini tujuannya detox, bonusnya jadi berat turun sih, kayak gitu. Dicoba aja dulu, jangan takut, karena mahnya itu dicoba 1 hari. Nah, tapi kalau misalnya ternyata nggak cocok, benar-benar nggak cocok, ya udah stop aja, nggak masalah. Tapi kalau 1 hari cocok, lanjutin. Titik pemberhentiannya biasa coba dulu 1 hari, kalau cocok lanjut 3 hari cocok lanjut 5 hari kelima itu biasa agak-agak gimana gitu. Tapi setelah hari kelima 6, 7, 8, 9, 10-nya masih fine-fine aja. Jadi ini nggak kayak kelaparan banget kok. Jangan persepsinya, oh gila nggak makan 10 hari kelaparan gitu. Enggak. Jadi waktu itu saya melakukan ini itu saya ketemu Bu Ekoy di Grand Indonesia. Makan teman-teman makan di depan saya cuma minum larutan itu. Fine-fine aja. Mungkin karena tekadnya udah kuat, tapi nggak berasa lapar. Ngiler-ngiler dikit sih ada. Seperti itu, ngiler-ngiler dikit ada. Terus waktu itu saya jalan ke Bukit Sentul. Bareng Bu Ekoy juga, saya nyetir. Nggak masalah. Di Bukit Sentul yang lain mesen es teh manis, mesen apa. Saya nggak kok. Kayak begitu. Nggak lesu. Dengan ini badan nggak lesu kok. Cuma mungkin ada 1-2 hari ya, hari keempat atau hari kelima pusing dikit ada kayak begitu. Nah, secara psikologis kadang-kadang gini ya, secara psikologis juga kadang-kadang kan orang persepsinya, oh gue harus makan nasi gitu kan. Ternyata nggak juga sih. Jadi kalau misalnya udah dibiasain ya, kalau saya sekarang kadang-kadang kalau lagi mau makan nasi makan, tapi kebanyakan saya cari kentang sih. Saya kentang rebus kayak gitu, makan kentang aja oke, karena kentang kan lebih bagus. Gitu. Nah, ada pertanyaan lagi? Menjadi lesu sih enggak. Buktinya kayak kemarin aja saya lebih bisa main bulu tangkis kok. Ya agak berkurang sedikit tenaganya, iya sih. Tapi nggak sampai berkurang banyak itu enggak. Nggak sampai berkurang banyak kok. Seperti itu. Ada ketakutan apa? Jangan sampai nggak nyoba sih. Nah, kalau mau barengan sama saya 2 Februari, kita lakukan bareng. Kalau teman-teman mau mulai duluan, silakan. Kayak begitu. Nanti sambil share, gabung aja di grupnya. Saya udah taruh di chat. Formula minumannya, iya. Bu Paula, iya, saya share lagi deh ya. Masuk grup WA-nya, nanti saya
share lagi di situ. Nah, ini share lagi ya. Formulanya seperti ini. Jadi awal-awal bangun minum air putih dikit, kemudian minum air yang ada garamnya 1 sendok teh, setengah sendok teh mah. Kemudian sejam kemudian minum chia seed. Terus yang chia seed itu udah kita bikin racik dari semalamnya, ditaruh di kulkas, jadi dingin-dingin minumnya enak. 1 gelas, 1 sendok makan aja kita bikin. Kemudian sekitar 2 jam kemudian kita minum larutan yang ada itu. Larutan yang di kotak kuning itu, air 2 liter, 300 ml, cayenne pepper itu bubuk cabai setengah sendok teh, ginger powder 1 sendok teh, sama molasses 125 gram, kurang lebih 3. Nah, setelah minum larutan itu, chia seed-nya sendiri itu agak mengenyang, agak efek kenyang dikit sih. Iya, setelah detox itu intermittent fasting. Itu ya kalau menurut saya ya, itu bagus. Kalau teman-teman mau intermittent fasting dulu, nggak apa-apa juga. Tapi gini, psikologisnya ketika kita udah turun banyak pakai detox ini, intermittent fastingnya lebih punya motivasi kayak begitu. Kan kita langsung turun drastis nih 5 kilo. Jadi selama 10 hari sih tanpa olahraga memang turun 4 sampai 6 kilo. Tanpa olahraga bisa sih. Rata-rata orang seperti itu. Nggak mungkin kurang dari 4 dah. Tergantung juga ya berat badannya, tapi minimal 4. Ya kalau udah berat badannya kecil banget, mungkin nggak 4 kali ya 3. Tapi kalau kayak saya 5 sih waktu itu. Kayak begitu. Nah, jadi setelah kita melakukan detox ini, 10 hari nggak usah pakai olahraga, turun 5 kilo, itu pasti 4 sampai 6 kilo. Nah, tapi kita udah turun, bayangin ya, kita udah turun 4 sampai 6 kilo, terus setelah detox ini, terus kita makan 3 hari, makan yang halus-halus kayak begitu, jus kayak gitu, atau segala macam jus sayur atau apa, bubur kayak gitu, oatmeal boleh, seperti itu. Setelah itu kan kita jadi motivasinya gede banget untuk jaga badan kita, karena ininya udah enak, lehernya udah enak, perutnya udah kempesan, jadi kita lebih semangat untuk olahraga. Jadi semangat untuk olahraga, semangat untuk juga intermittent fasting. Iya, lebih baik anjurannya pakai garam Himalaya atau garam yang benar-benar kualitasnya benar-benar bagus. Ada garam yang dari Saga tuh bagus sih, saya pakai itu. Ya, Bu Joyce, ada pertanyaan? Silakan. Kobe, waktu Kobe habis turun 5 kilo, terus makan oatmeal, dan sampai sekarang naiknya berapa? Oke, setelah saya makan agak biasa, naiknya sih 2 kilo. Jadi turun 5, makan agak biasa, naiknya 2 kilo. Nah, setelah itu saya sekarang sih udah turun lagi, udah turun jadi total ya, sebelum detox kemarin saya kan awal Desember. Nah, dulu saya turun 5 kilo, terus naik 2 kilo, ini udah turun 1 kilo lagi. Jadi bertahan di total 4 kilo sih. Tapi 4 kilo ini ya saya jadi olahraga, jadi kurangin karbohidrat, bener-bener kurangin karbohidrat. Karena gini, biasa makan di luar, makan di mall, nasi 1 gitu kan, 2, minimal 2 saya dulu. Sekarang 1 aja. Kayak begitu. Oke, thank you kok. Karena badan udah terasa enteng, jadi sayang. Jadi saya olahraganya lebih giat. Kalau saya sih malah goalnya saya, perut sih udah rata. Goalnya saya pengen kali-kali gitu cobain 6 kotak. Makanya saya nge-gym sih kayak begitu. Karena kemarin udah turun, terus termotivasi lagi, akhirnya olahraga. Dulu juga olahraga sih, tapi olahraganya malas-malesan. Sekarang setelah detox ini, makin termotivasi banget. Gitu. Tapi kalau buat mah nggak ada masalah ya kok? Ada 2 orang, ada 2 tipe. Ada yang masalah, ada yang enggak. Jadi coba aja hari pertama. Jangan sampai nggak nyoba sih, sayang.
Gitu. Dihancurkan dulu. Lemon itu bisa masalah sama lambung. Dihancurkan dulu karena ada historisnya, ada yang mah, tapi ikutan ini fine-fine aja. Udah hari ke-6, temennya Winnie Jepang tuh. Jadi sama Winnie saya mirip-mirip detoxnya pakai lemon, tapi cara detilannya agak beda. Jadi agak beda dikit sama Winnie. Tapi ya kalau Winnie kan ada tambahan tehnya ya, kalau sama Winnie ya. Ya, sama Winnie ada tambahan tehnya, nggak ada ciasinya. Di sini aku ada ciasinya, ada gingernya, ada air garamnya juga. Gitu. Kalau nggak doyan jahe gimana kok? Kenapa? Boleh di skip nggak kalau nggak doyan jahe? Boleh lah. Asal jangan nggak doyan lemon. Kalau nggak doyan lemon, nggak mau minum lemon, intinya di sini sih kalau aku lihat di YouTube lain, intinya di lemonnya. Gitu. Oke, thank you. Kalau caranya Winnie, idealnya setiap mau minum diperes, baru diperes. Gitu. Tapi kadang-kadang kan kalau kita kerja atau apa jadi repot kan. Gitu. Ada pertanyaan lagi mengenai hal ini? Silakan. Jadi jangan sampai takut mulai aja hari pertama, mulai aja dulu. Kayak apaan aja. Kalau bareng saya 2 Februari kita mulai bareng-bareng. Jangan lupa masuk grup WA-nya biar bisa sharing-sharing bareng. Ini saya share lagi grup WA-nya. Nyoba itu Senin dulu deh, kok. Kenapa? Nyoba Senin dulu. Ngetes hari. Oh, ngetes. Iya. Ntar baru mulai tanggal 2 ya. Iya. Oke, siap. Saya nunggu makan-makan enak dulu. Nggak mungkin kan? Benar. Malam Sincia kita nggak makan bareng keluarga kan? Oke, siap. Tanggal 2 ya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Oke.